Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak jawab, luar biasa. Oke? Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Oke, semangat, tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, ibu mau tanya dulu. Siapa tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan pagi? Wah, semuanya ya? Iya, harus begitu ya nak ya. Kalau sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu, ya bagus. Supaya apa? Supaya nanti di sekolah menerima pelajaran dari bapak dan ibu guru semangat. Ya, baru kita juga punya tenaga dan tidak mengantuk. Bagus ya. Nah, itu harus selalu dilakukan sebelum berangkat ke sekolah, harus sarapan. Jangan lupa harus mandi dan gosok gigi. Ya, bagus. Nah, sebelum memulai pelajaran, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu supaya lebih semangat? Ayo semuanya berdiri. Tahu kan lagu yang ibu ajarkan minggu lalu kan? Tahu? Bagaimana, yang begitu. Tahu kan? Oke, nah semua berdiri semangat menyanyikan ya. Oke, dibuat dengan gerakannya. Oke. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Laki-laki, kamu memang cantik. Perempuan, kamu memang ganteng. Karena Yesus di hati kita. Kamu memang cantik, kamu memang ganteng. Karena Yesus di hati kita. Gimana? Semangat? Semangat? Ya, bagus. Silakan duduk. Supaya kita mulai pelajaran kita, ayo kita berdoa dulu, berdoa. Membuat tanda salib, kita bernyanyi dulu ya. Oke. Lagu kita apa? Oh, oke. Angkat tangan kanan. Mulai ya. Angkat tangan kanan, letakkan di dahi. Kita sebut apa? Sebut nama Bapa. Angkat tangan kanan, letakkan di dada. Kita sebut apa? Sebut nama Putra. Di bahu yang kiri, kita sebut apa? Kita sebut apa? Sebutlah Roh Kudus. Di bahu yang kanan, kita sebut apa? Kita sebut apa? Sebut amin, amin. Lipat tangannya. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau memberikan kami kesehatan hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Engkau hadir bersama kami, supaya pelajaran ini bisa kami mengerti dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Ibu mau absen dulu ya. Wah, semuanya hadir? Iya, bagus. Berarti anak-anak ibu semuanya bersemangat untuk mengikuti pelajaran agama. Ya, luar biasa bagus ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang baru. Pelajaran kita yang baru. Siapa masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, coba dulu. Pelajaran minggu lalu. Oh iya, masih mengingat ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pelajaran yang baru. Judulnya adalah bisa dibaca? Bisa? Sama-sama dulu yuk. 1, 2, 3, ya. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Nah, ibu mau tanya, apa sih arti citra itu? Nama adik kamu? Oh, bukan itu maksudnya ya. Apalagi? Nama body lotion? Oh, bukan itu ya nak. Siapa yang bisa menjawab? Coba angkat tangan. Ya, kamu silakan Putri. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu buat Putri. Kalau dikatakan dia citra, itu bukan nama adik kamu ya nak ya. Dan juga bukan nama body lotion. Iya, bukan itu. Kalau dikatakan citra, sama. Ya, serupa, segambar. Ya, bagus. Pintar anak ibu ya. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Berarti kita sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan punya mata, kita juga punya mata. Kalau Tuhan punya tangan, kita juga punya tangan. Berarti bagaimana Allah itu, kita juga diciptakan seperti Allah. Ya, bagus. Sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya. Pada pertemuan kali ini ada 2 hal yang kita pelajari. Apa itu? Yang pertama, laki-laki dan perempuan secara kodrati untuk saling melengkapi. Ada yang tahu apa arti kodrati? Oh, tidak ada, dijelaskan ya. Kalau dikatakan dia secara kodrati, berarti itu tidak bisa lagi dirubah. Berarti semenjak Allah menciptakan manusia, sudah ditetapkan, tidak bisa lagi diganti-ganti. Ya. Nah, laki-laki dan perempuan secara kodrati untuk saling melengkapi. Melengkapi itu gimana? Kalau misalnya melengkapi di sekolah kan, contoh si Putri dengan si Budi. Kalau si Putri tidak mengerti pelajaran bahasa Indonesia, padahal si Budi mengerti pelajaran bahasa Indonesia, dia bisa mengajari. Nah, sebaliknya, si Budi pandai dalam pelajaran matematika, si Putri tidak. Bisa si Budi mengajari si Putri. Nah, itu namanya saling melengkapi. Yang kedua, menyebutkan sikap laki-laki dan perempuan yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Apa sih sikapku sebagai perempuan? Apa sih sikapku sebagai laki-laki yang harus kukembangkan?
karena aku secitra dengan Allah. Nah, yang dua ini kita pelajari hari ini. Nah, yang berikutnya ada yang bawa kita? Ya, bagus. Coba dulu dibuka Alkitabnya, Kejadian 2 ayat 18. Ayo, kalau kejadian itu di perjanjian apa? Perjanjian lama, ya. Kejadian 2 ayat 18. Siapa yang sudah dapat? Sudah ditemukan? Bagus. Sama-sama kita membaca ya. 1, 2, 3. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Ya. Nah, kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan? Mengapa? Supaya bisa saling menolong. Nah, kenapa Allah tidak menciptakan Adam contohnya dengan kuda, dengan gajah? Sepadannya manusia dengan gajah? Tidak. Sepadannya manusia dengan kuda? Tidak juga. Lalu siapa yang sepadan? Manusia. Makanya diciptakan. Siapa yang pertama diciptakan Allah? Siapa yang tahu? Adam dan Hawa. Mereka diciptakan sepadan, ya, sama. Kemudian kita lanjutkan. Nah, Ibu punya cerita. Sambil Ibu ceritakan, bisa juga diikuti membaca ya. Ceritanya berjudul Hadiah dari Ibu. Edo adalah anak laki-laki dari Ibu Elizabeth dan Bapak Donatus. Kini Edo berusia 9 tahun. Sejak kecil Edo berulang tahun, ayah dan ibunya selalu memberi hadiah mainan atau keperluan sekolah. Hadiah mainan untuk Edo diantaranya mobil-mobilan, pistol-pistolan, robot, pedang mainan, dan sepeda berwarna merah. Edo mempunyai adik perempuan bernama Elda. Beberapa hari yang lalu, adiknya berulang tahun yang ketiga. Sebagaimana ayah ibunya selalu memberikan hadiah kepada Edo, kini mereka memberi hadiah istimewa kepada Elda adiknya. Ayah dan ibu menghadiahkan sebuah boneka yang cantik, berambut pirang, berpita ungu, dan berbaju bunga-bunga berwarna merah jambu. Boneka untuk Elda juga bisa berkedip dan menyanyi jika disentuh. Setelah bermain bersama Elda nampak lelah dan tertidur. Edo merapikan dan menempatkan mainan mereka ke tempatnya masing-masing. Ketika hendak menempatkan boneka Elda, Edo menimang boneka itu sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Edo membelai rambut boneka itu dan terus menimangnya. Ketika ibu Edo melihat Edo melakukan hal itu, ibu menegur Edo dan meminta Edo untuk tidak melakukannya lagi. Edo pun berhenti menimang boneka itu, kemudian menempatkan boneka milik Elda kepada tempatnya. Nah, sudah dibacakan ceritanya, sudah dengarkan cerita ibu, diikuti juga membacakan. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu,
setelah membaca cerita hadiah dari ibu. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa perbedaan antara permainan laki-laki dengan perempuan? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Nah, coba dulu sebutkan, nak. Kalau laki-laki itu biasanya main apa? Robot-robot. Ya, bagus. Kemudian apa lagi? Main pedang-pedang. Ya. Kemudian mobil-mobilan. Ya. Kelereng. Ya. Main pesawat-pesawat. Ya, bagus. Iya, semuanya benar ya. Benar. Kemudian kalau untuk permainan perempuan, apa itu? Oh, boneka-boneka. Ya, bagus. Apa lagi? Boneka-boneka. Iya, main masak-memasak. Lalu lompat tali. Apa lagi yang lain? Petak umpet? Bisa? Iya. Nah, itu tadilah perbedaan antara permainan laki-laki dan perempuan. Atau mau ibu tanya dulu, ada nggak di sini anak perempuan yang suka main mobil-mobilan? Oh, nggak ada ya. Kalau laki-laki ada nggak yang suka main boneka? Oh iya, nggak ada, bagus lah. Coba selanjutnya. Iya, ini tadi ya. Kalau permainan laki-laki itu biasanya main mobil-mobil, kelereng, robot, pistol-pistol, main pedang-pedang mainan. Kalau perempuan, main boneka, masak-masakan, lompat tali, petak umpet. Ada lagi yang lainnya kan? Contohnya sama-sama menguci rambut. Ya. Iya, dan masih banyak lagi perbedaan antara permainan laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang coba dulu siapa yang bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan secara fisik. Tahu kan artinya fisik kan? Kalau dikatakan dia fisik, berarti mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Ya, pintar. Coba dulu maju dulu si Lukman dengan Sri. Oke, berdiri di sini ya. Iya. Nah, coba dulu sama-sama dulu kita amati. Yang pertama, Lukman dulu yang pertama ya. Ya, Lukman. Coba dulu sebagai laki-laki apa yang bisa kamu lihat, nak, dari Lukman? Rambutnya pendek. Ya. Pakai celana? Pakai celana. Iya. Baru suaranya lebih keras. Iya, bagus. Suaranya lebih keras. Apa lagi? Iya, kalau besar dia mempunyai jakun dan juga mempunyai kumis atau jenggot. Ya, bagus. Baru untuk si Sri. Coba dulu kita lihat apa perbedaannya. Sri berambut panjang, ya, bagus. Pakai rok, ya. Apalagi? Pakai anting. Ya, pakai anting bisa. Suara Sri lebih lembut dibandingkan suara Lukman. Iya, bagus. Iya, kulitnya juga lebih halus daripada laki-laki. Nah, dan yang paling penting perbedaan mereka apa? Apa? Jenis kelamin. Iya, itu yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Oke, terima kasih ya, nak. Silakan kembali ke bangku ya. Nah, coba kita lihat
perbedaan fisik laki-laki dan perempuan. Nah, kalau laki-laki itu dulu beda dengan sekarang ya nak. Kalau sekarang orang-orang sudah mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu laki-laki itu berambut pendek, hanya perempuan yang berambut panjang. Mempunyai jakun. Kalian udah ada yang punya jakun? Belum. Nanti kalau sudah besar, kalau misalnya sudah SMP, SMA, baru nampak nanti jakunnya ya. Baru suara laki-laki lebih keras. Ya, suara laki-laki lebih keras. Kemudian jenis kelamin. Itu tadi ya, yang lebih tampak membedakan perempuan dengan laki-laki adalah jenis kelamin. Kemudian perempuan. Nah, Allah itu dulu menciptakan perempuan itu berambut panjang. Tapi sekarang karena orang-orang mengikuti perkembangan zaman, banyak laki-laki yang berambut panjang, banyak perempuan yang berambut pendek, bahkan seperti kelihatan laki-laki. Kemudian perempuan itu biasanya pakai anting ya. Nah, tapi kalau sekarang, siapa pernah lihat laki-laki pakai anting? Iya, mengikuti perkembangan zaman. Namun pada umumnya yang memakai anting-anting itu siapa? Perempuan. Kemudian suara perempuan lebih lembut dibandingkan dengan suara laki-laki. Kemudian kulit perempuan lebih lembut dibanding dengan kulit laki-laki. Nah, tadi ini yang Ibu bilang, yang lebih membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah jenis kelamin. Nah, sekarang itu tadi yang pertama, perbedaan laki-laki dan perempuan secara fisik. Sekarang yang kedua ada dia kejiwaan. Nah, bisa kita baca sama-sama. Kalau dikatakan dia kejiwaan, laki-laki itu lebih menggunakan logika, ya, lebih menggunakan logika. Baru yang kedua kuat. Di rumah kalian siapa yang paling kuat? Oh, bapak, ya, bapak. Nanti juga kamu kalau besar harus menjadi anak ya kuat, bagus. Kemudian wawasan yang luas. Nah, laki-laki itu bukan berarti lebih pintar ya, bukan berarti perempuan tidak pintar, cuman laki-laki itu lebih luas. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih baik, contohnya kan seperti bapak kita. Bapak kita itu kan sering pergi ke warung. Nah, di warung itu dia mendapatkan banyak informasi. Jadi wawasannya lebih luas dibandingkan dengan mama kita yang di rumah. Kemudian berperan untuk mencari dan membuat. Nah, coba dulu Ibu tanya, siapa di sini anak-anak Ibu yang bisa membuat mobil-mobilan? Ada? Oh iya, bagus ya. Kemudian siapa lagi yang bisa menciptakan mainannya sendiri? Ada? Oh iya, hebat, bagus. Nah, kalau laki-laki contohnya, mereka menonton atau melihat sesuatu. Nah, kalau mereka sudah melihat atau menonton film, contohnya di TV, film tayo, nah, mereka bisa langsung ada langsung reaksinya untuk menciptakan sebuah mainan. Ini berperan untuk mencari dan membuat. Mereka lebih senang untuk membuat hal-hal yang baru yang mereka suka. Kemudian yang perempuan,
perempuan itu secara kejiwaan yang menggunakan perasaan. Coba dulu, siapa di sini pernah perempuan kalau dimarahi mama di rumah langsung nangis? Ada? Aduh. Iya ya. Itu kenapa? Bukan berarti perempuan itu gampang gampang nangis, bukan ya? Nah, karena mereka terlalu menggunakan perasaan. Beda seperti laki-laki tadi. Laki-laki bahkan kalau dipukul atau dicubit, mereka tidak menangis. Karena apa? Karena mereka kuat. Kalau perempuan tadi hanya dilihati aja, dipelototi, dia bisa menangis karena lebih menggunakan perasaan. Nah, kemudian perempuan itu berperan untuk merawat. Contohnya menanam bunga, menyirami bunga ini supaya indah, supaya berkembang biak, menyimpan mainannya supaya bertahan lama. Baru memelihara dan mengolah. Nah, memelihara contohnya ada peliharaan ternak, ada bunga-bunga. Itu lebih sering dilakukan oleh perempuan. Mengolah, siapa yang bisa memasak kue atau goreng atau apa? Udah bisa? Iya. Berarti anak ibu sudah pandai mengolah, ya, bisa membuat makanan. Oke. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang pertama? Perbedaan secara fisik, bagus. Yang kedua, perbedaan secara kejiwaan. Yang ketiga itu perbedaan secara kodrati. Kalau dikatakan dia kodrati seperti yang ibu bilang tadi, itu tidak bisa lagi dirubah ya. Itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, kalau laki-laki biasanya apa? Seperti yang kita baca di Alkitab, apa? Kalau laki-laki itu biasanya ngapain? Mencari nafkah. Ya bagus, mencari nafkah. Mencari nafkah ya. Kalau perempuan, apa itu yang bersifat kodrati? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba dulu diskusikan dulu selama 10 detik. 10 detik ya. Coba dulu diskusikan apa itu sifat kodrati yang diberikan Tuhan kepada perempuan. Mulai. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah dapat? Aduh. Sifat kodrati perempuan mengandung, melahirkan, dan menyusui. Iya. 3 hal inilah sifat kodrati manusia diciptakan oleh Allah. Sifat kodrati yang diberikan kepada perempuan. Yang melahirkan ada nggak laki-laki? Yang melahirkan itu siapa? Perempuan ya? Iya, perempuan. Ada pernah kalian temukan melahirkan laki-laki? Oh, tidak ada ya? Iya. Nah, ingat tidak waktu Tuhan marah kepada Adam dan Hawa? Mereka diusir dari mana? Taman Eden. Siapa yang ingat kata-kata Tuhan kepada Adam dan Hawa? Katanya begini, engkau Adam, engkau akan kukutuk, bercucuran keringatlah engkau, bersusah payahlah engkau untuk mencari nafkah. Kemudian kepada Hawa apa katanya? Engkau
memakan kesakitan untuk melahirkan. Ya. Nah, jadi sifat kodrati itu tadi, ini laki-laki itu yang mencari nafkah, perempuan itu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Nah, sekarang yang keempat, apa sih sikap yang harus dikembangkan laki-laki dan perempuan supaya sama, supaya secitra dengan Allah? Ada yang tahu apa yang dilakukannya? Nah, coba kita lihat. Ya, perempuan harus memiliki sifat keibuan. Bagaimanalah sifat ibu kita di rumah, ya kan? Memiliki sikap merawat, itu tadi. Contohnya ada tanaman, ada makhluk hidup yang lain di rumah atau hewan. Baru menyukai keindahan. Biasanya perempuan itu suka dengan keindahan. Menanam bunga-bunga, menghiasi ruangan kelas, menghiasi rumah atau kamar. Itulah perempuan. Kemudian kreatif. Kita harus kreatif ya. Contohnya sampah bisa dijadikan mainan. Contohnya aqua bisa. Harus kreatif supaya tidak banyak sampah. Kita gunakan bahan sampah itu sebagai mainan bisa ya. Kemudian bekerja keras. Bu, aku masih anak-anak, bapakku yang bekerja keras. Kalian sebagai siswa bekerja keras maksudnya harus belajar dengan giat. Supaya apa? Supaya menjadi anak yang sukses. Bagus. Nah, laki-laki bersifat kebapaan seperti bapak kita yang di rumah, baik, melindungi anak-anak, melindungi keluarga, mencari nafkah. Nah, kamu bukan sekarang ya waktunya ya. Nanti kalau sudah besar kamu juga akan meniru atau meneladani sifat bapak. Kemudian bertanggung jawab. Contohnya bagaimana, Bu? Misalnya kamu disuruh ibu nyuci piring, padahal ibu pergi kerja, ya kan? Nah, selesaikan apa yang ditugaskan oleh ibu kepadamu. Jangan tunggu datang ibumu baru kamu kerjakan. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Iya. Kemudian melindungi. Ibu mau tanya, melindungi siapanya makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia? Kita kan, manusia kan? Nah, sebagai ciptaan paling mulia kita harus melindungi tumbuhan, melindungi hewan, melindungi sesama kita. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Mengerti ya? Nah, untuk pertemuan berikutnya lagi Ibu akan menjelaskan pokok-pokok yang lainnya. Oke, kita sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Untuk menutup pertemuan, siapa tahu lagu apa judulnya ya? Lagu. Hari ini. Tahu lagunya kan? Oke, kita nyanyikan dengan semangat supaya kita ulang. Oke ya. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
sekarang kita berdoa pulang. Coba dulu Budi pimpin doa pulang, nak, ayo. Ya. Kita berdoa, ambil sekali berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, nak, ya. Oke, selamat pagi.